Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di Talk Show Bincang hari ini. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan tetap diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda. Dan seperti biasa di pagi hari kita akan ada perbincangan hangat di mana pada pagi hari ini kita akan berbincang mengenai waspada kasus sifilis di Provinsi Banten karena berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan, Provinsi Banten ini khususnya menjadi penyumbang kasus sifilis tertinggi di Indonesia, di mana di Banten ini tercatat ada 1.145 kasus dan menduduki peringkat ke-6 terbanyak di Indonesia. Lalu sebenarnya mengapa kasus di Provinsi Banten khususnya ini banyak dan seperti apa sebenarnya langkah pencegahannya? Nah, ini kita akan berbincang langsung dengan Dr. Santoso Edi Budiono, SPKK, Fin SDV FAADV, selaku Sekretaris KPA Provinsi Banten dan sudah bersama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sultan TV lagi Pak Dokter ya. Oke, pada pagi hari ini kita mau membahas soal waspada kasus sifilis di Provinsi Banten. Mungkin Pak Dokter bisa ngasih gambaran terlebih dahulu nih, sebenarnya seperti apa kasus di Banten seperti sekarang ini? Ya, jadi berdasarkan laporan yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia oleh Kemenkes, memang ada 10 ya. Provinsi dengan penyumbang kasus sifilis terbesar. Nah, kebetulan Banten ini menduduki posisi ke-6. Ya. Dan kenapa ini akhir-akhir ini jadi perhatian, jadi kehebohan dari tingkat pusat sampai ke daerah ya. Karena memang sejak beberapa tahun terakhir memang kita menggencarkan ya pemeriksaan ini untuk menemukan kasus gitu ya. Terutama kasus yang bisa terjadi pada ibu rumah tangga. Makanya kita sekarang dalam pemeriksaan ibu rumah tangga itu ada 10 langkah pemeriksaan termasuk pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah itu melakukan upaya penyaringan untuk 3 penyakit yang mungkin bisa mempengaruhi bayi, ya, terutama penyakit HIV, sifilis, dan penyakit hepatitis. Nah, oleh karena itu memang kesannya sekarang kasusnya meningkat justru karena memang kita meningkatkan screening ya. Tetapi selain pada ibu rumah tangga juga kasus ini menunjukkan bahwa sifilis ini meningkat di kalangan populasi lelaki yang melakukan seks dengan lelaki. Iya, jadi ini yang kemudian harus jadi perhatian kita. Kalau pada ibu rumah tangga umumnya terjadi karena terjadinya atau adanya populasi jembatan antara populasi berisiko tinggi atau yang kita sebut populasi kunci yang kemudian membawa penyakit itu ke dalam rumah tangganya. Jadi banyak ibu-ibu juga tertular justru dari suami-suaminya itu. Seperti itu, Mas. Oke, jadi bisa dibilang sekarang ini memang kasusnya terkesan meningkat datanya justru karena memang screeningnya memang lagi digencar-gencarkan. Dan mungkin banyak masyarakat yang beranggapan kenapa sekarang ini baru digencarkan gitu screeningnya, kenapa tidak dari dahulu. Nah, ini mungkin banyak yang belum mendapatkan jawaban nih. Ya, jadi sebetulnya ini berasal juga dari kasus yang terjadi di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia juga memang menunjukkan kasus itu meningkat. Oleh karena itu Badan Kesehatan Dunia memang mengimbau negara-negara anggota kesehatan dunia ini untuk memperbanyak ya tes. Karena itu ibarat seperti juga gunung es ya. Kalau kita makin banyak melakukan screening, maka kasus-kasus yang tersembunyi di bawah air itu akan muncul gitu. Seperti itu. Jadi memang semakin banyak di screening, semakin banyak ketahuan. Sebenarnya ini salah satu tanda positif akhirnya sifilis di masyarakat ini terpantau gitu ya. Betul. Dan sebenarnya ini apakah sudah benar-benar menyeluruh nih untuk screeningnya, khususnya untuk di Provinsi Banten? Ya, jadi kalau lihat data, kembali kita lihat data ya. Memang kalau di nasional ya. Di nasional itu diperkirakan setiap tahun itu ada sekitar 4,5 sampai 5 juta kehamilan per tahun. Nah, ternyata datanya menunjukkan bahwa
dari 4,5 sampai 5 juta kehamilan itu ternyata baru setengahnya yang di screening. Dan kemudian dari setengah yang di screening tadi juga nggak semuanya dapat pengobatan dengan segala macam kendalanya itu. Sehingga ini juga yang menyebabkan penemuan kasus baru meningkat terus karena orang yang sudah ketemu tidak diobati, jadi dia masih jadi sumber penularan juga, seperti itu Mas. Jadi kasusnya cukup banyak dan pengobatannya ini justru belum menyeluruh. Betul. Untuk yang sudah mendapatkan screening positif tadi itu ya. Betul. Dan untuk di Provinsi Banten ini penyebarannya sebenarnya paling banyak di kategori apa? Apakah di anak-anak, ibu rumah tangga atau seperti apa? Ya, kalau lihat data memang merata ya. Ada di ibu rumah tangga, di lelaki seks dengan laki-laki. Nah, kalau kita sudah bicara gitu, maksudnya ke generasi kedua, yaitu bayi dalam kandungan. Itu juga jadi ancaman. Jadi kalau menurut saya ya, seperti saya katakan, ini bisa jadi pembelajaran kita semua bahwa penemuan kasus yang banyak ini juga harus segera ditindaklanjuti. Dicegah, jangan sampai masuk pada stadium-stadium yang lebih parah. Benar-benar. Karena kalau kita bicara sifilis itu umumnya kita bagi atas 3 stadium ya, stadium primer, sekunder, dan tersier. Nah kalau sudah masuk ke stadium tersier, itu tetap masih bisa diobati. Tapi kecacatan yang terjadi akibat sifilis ini masih menyisakan. Jadi kalau dia misalnya menyerang mata, matanya sudah buta, ya nggak bisa lagi balik jadi melihat lagi, tetapi sifilisnya sendiri sudah sembuh sebetulnya gitu. Ya. Jadi sifilisnya bisa disembuhkan, tapi dampaknya ya, ini yang mungkin susah untuk diobati gitu ya. Nah ini akan kita bahas nanti soal sifilisnya spesifik gitu. Tapi kalau kita melihat screening di Provinsi Banten saat ini baru ada di mana saja sebenarnya? Jadi gini, kalau screening itu sebetulnya sudah ada di semua layanan kesehatan, terutama layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Ya. Jadi di semua puskesmas sudah bisa di screening di situ, obatnya ada, alat screeningnya juga ada. Jadi sekarang sebetulnya masalahnya tinggal bagaimana kita meningkatkan kesadaran dari masyarakat supaya semua ibu hamil itu pada triwulan pertama atau sedini mungkin harus sudah melakukan cek darah. Sebetulnya itu Mas. Oke, karena tadi seperti yang disebutkan gitu ya, dari 5 juta per tahun kehamilan di Indonesia yang melakukan screening ini bahkan tidak sampai setengahnya gitu ya, atau mungkin hanya setengahnya gitu. Dan ini agak disayangkan, padahal screeningnya ini terjangkau, maksudnya ada di puskesmas, mudah dijangkau, tapi ini kenapa masyarakat masih ibaratnya kesadaran untuk pergi ke puskesmas untuk screeningnya masih cukup rendah. Betul. Jadi memang ini terkait dengan berbagai hal ya. Jadi mungkin terkait dengan kesadaran yang berkaitan juga dengan kemampuan seseorang untuk menerima informasi, kemudian juga keterjangkauan karena mungkin di daerah yang terpencil atau yang kita sebut daerah 3T mungkin gitu ya, sehingga kalaupun harus menjangkau puskesmas itu harus menempuh jarak yang cukup jauh dan sebagainya. Dan ini juga mungkin masih ada sebagian masyarakat yang takut juga ya, artinya kalau seorang ibu yang positif itu ditemukan, kadang-kadang dia menyampaikan ke keluarganya atau ke suaminya takut. Gitu. Nah, ini juga masalah juga. Padahal sebetulnya kalau ibunya positif kita harus cek pasangannya gitu ya. Apakah mungkin ini tertular dari pasangan atau dalam masa-masa kehidupan lampaunya ya, yang dia mungkin nggak pernah ceritakan kehidupan masa lalunya. Karena ini memang penyakit yang sifatnya infeksi kronis yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Jadi tanpa yang kita yang kita lihat juga ini ada masa-masa yang kita sebut masa laten, masa tanpa gejala. Jadi orang nggak menyadari bahwa di dalam tubuhnya ini sudah berkembang bakterinya ini, dan ini sudah masuk ke darah sehingga merusak berbagai macam organ dalam tubuhnya. Oke, nah ini sebenarnya juga terjadi di beberapa kasus penyakit lainnya di mana banyak masyarakat ini enggan untuk melakukan pemeriksaan karena mereka khawatir ketika terdiagnosa gitu ya, akhirnya ibaratnya kekhawatiran aib masa lalunya terungkap gitu. Padahal dengan terdiagnosa akhirnya
pengobatan dininya ini bisa dilakukan, Dok ya. Iya. Jadi seperti yang kita pernah dengar dari beberapa teman di Papua sana, katanya sekarang ini kalau ada seorang wanita terpapar HIV, itu ada beberapa tempat di Papua itu yang menjatuhkan sanksi adat pada mereka. Nah, ini sanksi adat ini kan berarti mereka melakukan diskriminasi, dan diskriminasi ini merupakan awal dari ketidakhadiran orang itu ke layanan, karena belum apa-apa dia sudah dapat cap jelek, udah dapat stigma gitu ya. Jadi sebetulnya yang harus kita lakukan pertama adalah menghapuskan diskriminasi itu sendiri sebelum kita mencoba untuk menemukan seseorang atau bahkan mengobati seseorang gitu. Jadi terkadang memang sanksi masyarakat atau mungkin juga sanksi adat ini cukup berbenturan dengan seharusnya pengobatannya seperti apa gitu ya. Dan untuk saat ini kan memang screening ini baru ada di tingkat puskesmas gitu, di mana memang untuk di daerah-daerah yang lumayan cukup 3T tadi gitu ya, puskesmas ini mungkin lumayan cukup tidak terjangkau oleh mereka gitu. Sebenarnya bisakah screening ini diturunkan lebih ke masyarakat seperti ke bidan atau mungkin ke tingkatan posyandu gitu? Saya rasa bisa ya. Jadi ini tinggal tergantung dari kemauan dan kerjasama yang lebih baik ya. Terutama di antara lintas program yang ada di Dinas Kesehatan. Karena program ini kan biasanya pada bidang penyakit menular ya. Tetapi yang punya posyandu itu layanan kesehatan yang punyanya. Berarti mereka harus kerjasama. Demikian juga dengan kesehatan ibu dan anak. Mungkin bisa kerjasama dengan Farmankes yang menyediakan obat dan reagennya. Kemudian kerjasama dengan Promkes yang mensosialisasikan, menyebarkan informasi kepada masyarakat. Jadi kalau mereka mau bekerja sama, dan ini bisa dilakukan mestinya ya. Dan kemudian kita juga mesti kerjasama dengan lintas sektor lain di luar kesehatan. Ya. Jadi seperti Kominfo, mungkin seperti pariwisata, itu bisa diajak untuk menyebarluaskan informasi itu di bidangnya masing-masing. Sehingga kalau semuanya bekerja dengan baik, saya rasa ya nggak tertutup kemungkinan kita bisa hapuskan ini sifilis di Indonesia. Sebenarnya ada targetkah sebenarnya untuk sifilis ini? Karena kalau untuk HIV/AIDS mungkin ada target di tahun 2030. Nah kalau untuk sifilis? Sifilis sebetulnya tahun 2022 sebetulnya. Oh, sudah lewat ya. Lewat. Nah makanya tahun ini kita gencarkan untuk memperbarui target kita supaya minimal tahun depan atau sampai tahun 27 itu sudah berkurang. Sudah berkurang ya. Dan memang sosialisasinya ini perlu digencarkan lagi karena banyak masyarakat yang mungkin tidak tahu kalau screening dari sifilis ini sebenarnya gratis di puskesmas ya. Betul. Dan mungkin sejauh ini seperti apa promosi atau mungkin juga sosialisasi ke masyarakat? Apakah sebenarnya sudah menyeluruh atau karena sekarang ini baru setengahnya yang melakukan pemeriksaan, artinya promosinya masih belum begitu gencar? Iya, jadi kalau menurut saya kembali lagi kepada goodwill ya, kemauan dari para pimpinan atau pengambil kebijakan. Jadi kita pernah sukses ya menghadapi pandemi COVID. Benar. Nah, pada waktu pandemi COVID kan semua bidang, semua orang, bahkan anak kecil kalau kita tanya, mereka udah tahu bagaimana memutuskan rantai penularan. Dia pakai masker, dia cuci tangan dan sebagainya. Nah, sekarang juga sama sebetulnya dalam bidang penyakit menular seksual itu, bagaimana kita menjadikan penyakit menular seksual itu seperti COVID. Jadi semuanya juga bekerja untuk sama-sama mengatasi ini. Juga bidang-bidang yang berkait dengan memperbaiki moral, seperti misalnya bidang agama, pendidikan, itu juga sudah mulai harus berbenah gitu ya. Sehingga kita punya remaja-remaja atau dewasa muda yang seksual aktif itu, dia paham atas masalahnya dan dia bisa menghindari kemungkinan terjadinya paparan seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau ada goodwill, saya pikir
semua bisa terjadi. Benar-benar. Jadi ibaratnya kalau pengetahuan masyarakat soal sifilis ini mungkin bisa sama dengan pengetahuan soal COVID-19 gitu ya. Penularan atau mungkin juga penyebaran penyakitnya ini bisa benar-benar ditekan ke depannya ya. Oke, dan sebenarnya sangat menarik kalau kita bicara mengenai sifilis. Ini untuk penyebaran di Provinsi Banten memang ternyata cukup tinggi dan ibaratnya diagnosa kasusnya ternyata cukup tinggi, dan sebenarnya ini penyakit seperti apa. Nah, ini akan kita coba cari tahu di segmen selanjutnya. Kita akan membahas lebih jauh soal sifilis ini sebenarnya penyakit yang seperti apa, penyebarannya seperti apa, supaya masyarakat jadi lebih waspada lagi dan bisa memperbaiki mungkin gaya hidupnya supaya penyebarannya bisa ditekan. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Dr. Santoso Edi Budiono, SPKK. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.